sama kayak gitu-gitu. Itu kan aku ngerancang gimana caranya bikin apa namanya filtrasi ya, tapi nggak kotor banget. Ini kotoran aja isinya ini di bawah ini. Nih, ini isinya kotoran semua di bawah, tapi airnya jernih. Apa aman bang? Dia guys, galak dia guys. Galak dia guys. Nah ini buat teman-teman, jangan buru-buru bang, aku pengen flaring nih, lihat mode pocong. Nah oke guys, welcome back to my channel, Cara kita semua. Nah oke, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas air guys. Air ini, waduh kalau kita namanya melihara ikan ya, air itu ya pasti faktor yang sangat penting banget. Di sini kita bakal ngebahas juga mungkin nanti ya, dimana air PDAM itu gimana, terus air sumur, air isi ulang itu gimana. Tapi selain itu kita bakal ngebahas kondisi air guys. Kadang gimana ya, saya kan aktif nih balas DM. Terus tiba-tiba waktu saya bilang, bang coba dong kirimin kondisi ikan terbarunya. Nah ketika dia ngirimin ikan, loh kok kondisi airnya kayak gini bang, kenapa kok butek. Nah maksudnya butek ini bukan butek karena baru ngisi air terus butek, itu enggak guys. Tapi ada, mungkin nanti aku kasih contoh ya, di beberapa kondisi air itu ya. Nih ini ya guys ya, ini kan kotor nih, tanknya kotor ibaratnya, tapi airnya tuh super jernih, bersih ya. Ini pakai filter. Nah kita cari nggak pakai filter nih. Ini nggak pakai filter, nggak pakai aerator, tapi jernih airnya, jernih banget. Ini kalaupun ada kotor ya, ini kacanya yang kotor. Jadi ini yang kotor bukan airnya, tapi ada ya. Sebentar, aku dulu ada loh. Ini juga nggak pakai filter kan, tapi airnya super jernih. Ini juga Kaliko ini nggak pakai filter, aerator juga nggak pernah hidup malah sekarang. Mungkin nanti aku kasih lihat contohnya ya. Intinya ada beberapa kondisi air itu kayak nggak bagus ini, bahkan meskipun kotor ya bawahnya, tapi airnya tuh tetap kejaga gitu. Ada loh guys kondisi dimana air tuh kayak bekas kecampur lendir, atau kelihatan banget kalau ikan sakit biasanya ya, airnya itu susah banget jernihnya. Itu sering banget terjadi. Tapi sebelum itu, ini karena kemarin kita ngebahas ya, kemarin kan kita datengin Auranti 2 ekor. Nah ini kondisi di 1 hari pertama, mungkin 1 kali 24 jam, meskipun belum 1 kali 24 jam. Ini kondisinya kuncup banget. Terus apakah bermasalah? Ini yang besar, kita coba panggil. Kita panggil dulu. Ini meskipun kelihatannya kayak gitu barnya guys ya, ini simet ini guys, kanan kiri guys. Nah ini dia mau ke depan, ada luka di bagian mulut, tapi ya aman. Sebentar aku coba, aku pakein kaca nih. Kaca. Seharusnya dia mau flaring guys. Oh nggak mau, belum ada respon sama sekali. Oh mau, oh enggak, antara mau dan enggak. Ya tapi ini sangat diwajarkan. Di sini aku mau jelasin juga kenapa sih ikan-ikan ini kok nggak mau flaring, dan gimana sih cara kita melogikakan perawatan ikan-ikan ini. Yang pertama ya guys ya, kalau kita dapat ikan-ikan PO-an yang modelnya kayak gini, yang nggak jelas ya, yang sakit lah, yang jamuran atau apa. Yang pertama buat dia nyaman sama akuariumnya kita atau tanknya. Buat dia nyaman sama tanknya. Yang pertama, ya nyaman itu bisa kita dapatkan dari air juga. Dari air, terus dari pencahayaan. Setelah itu pola makan. Nah ikan-ikan ini kan kalau kalian lihat badannya rusak, badannya nggak sehat, kurusnya itu nggak sehat, bahkan sampai kayak gini. Kurusnya itu nggak sehat. Jadi beda ya, ikan yang kurus dipuasain dengan cara yang benar dan sehat itu beda sama ikan yang nggak sehat. Nah untuk ikan-ikan yang kayak gini, yang pertama sih kita kembalikan dulu dia ke posisi normal atau sehat ya guys ya. Ini kan nggak sehat, jadi kita kasih makan dulu. Ingat jangan terlalu banyak juga, kasih makannya secukupnya, karena kalau kebanyakan ikan juga bakal mager. Nih coba kita panggil. Jadi kasih makan sedikit-sedikit aja, sehari sesering mungkin, nggak apa-apa, kayak sehari 4 kali 5 kali itu nggak apa-apa, tapi dikit aja. Yang penting kita ngajarin ikan juga untuk agar dia respon sama kita gitu guys. Itu salah satu analogi cara kita melogikakan perawatan ikan-ikan kayak ini. Jadi yang pertama kita kembalikan dulu semangat hidupnya dia, nah staminanya dia, biar dia nyaman dulu sama tanknya. Terus kembalikan asupan nutrisi protein yang selama ini udah kurang,
selama dia di si penjual, di perjalanan dan lain sebagainya. Karena dia ini kan banyak banget dipuasakan ya guys ya. Dari India puasa, nyampe seller Jakarta puasa, nyampe di seller di Bali lagi dipuasakan. Iya, kalau dari Jakarta langsung ke Bali. Biasanya dari Jakarta, Solo atau Surabaya atau Malang, dari sana baru ke Bali. Biasanya kayak gitu. Nah itu dia sudah melewati fase yang sangat panjang, dan itu ya fase puasa, jarang makan, dan amburadul lah ibaratnya guys ya. Jadi makanya sebenarnya untuk ikan-ikan kayak ini tuh pengiriman tuh sangat aman-aman, sentosa sebenarnya, berhari-hari pun juga aman sebenarnya. Cuman ya kayak ini kondisinya sekarang, kita harus bisa mengembalikan dulu. Jadi buat teman-teman, jangan buru-buru bang, aku pengen flaring nih, lihat mode pocong. Mode pocong ya guys. Nah jangan buru-buru bang, ikanku kenapa ya, aku beli kemarin PO tapi hari ini masih kuncup, masih gini. Itu sangat diwajarkan guys. Tapi saranku pribadi, kalau ada daun ketapang, kalian kasih ketapang biar pH-nya stabil, sama nggak terlalu tinggi juga pH-nya. Nah oke, setelah itu kita bakalan ngebahas masalah air. Nah air yang bagus itu gimana bang ya? Ini kalian bisa lihat ya, ini ada Stewarti, ini udah flaring dia guys. Galak dia guys. Duh galak dia guys. Nah ini nggak ada gini guys, nggak ada apa namanya, nggak ada pakai filter. Aerator nggak pernah dihidupin, karena ngidupinnya biasanya kalau habis ngisi air baru, tak hidupin biar cepet jernih. Jadi beda ya, air yang notabene ya apa namanya, kotor karena penyakit sama kotor karena baru ngisi, itu beda. Ini kayak ini ya, ini air yang jernih dan dia ini tanpa aerator. Contoh kecil ya, kalau kita baru ngisi air di tank baru, kotor biasanya debunya naik, itu sangat diwajarkan. Karena apa? Debu-debunya biasanya kena arus air yang kita ngisi kan kayak itu sangat wajar. Tapi itu akan hilang guys, apa, debu-debu atau yang terbang-terbang, naik-naik lah, pasir-pasir itu ya, itu nanti akan hilang, dia akan mengendap dan akan jernih. Itu kalau kondisi airnya bagus. Nah kalau kondisi airnya jelek, mungkin aku kasih, aku sendawa guys. Aku kasih lihat videonya ya, salah satu foto ya. Aku kasih lihat salah satu contoh aja ya. Air-air yang biasanya buteknya itu nggak wajar deh, kayak gini guys. Nah kalau kalian lihat tadi, itu buteknya itu kayak apa ya, kayak kusem gitu loh. Airnya tuh kayak kusem, kayak berkabut. Tapi kabutnya itu bukan kabut-kabut gimana ya, apa, kayak bukan kabut karena pasir tuh bukan, jadi kayak butek aja airnya gitu loh, kayak kusam, nggak bagus. Nah itu faktornya banyak guys, dan paling sering terjadi air-air kayak itu terjadi sama ikan-ikan yang sakit. Nah kenapa bang airnya itu kok bisa berubah butek? Nah biasanya ini dari pengalaman aja guys ya, dari apa yang pernah aku alamin. Biasanya ikan itu kalau sakit atau stres, dia itu buang lendir. Nah ketika dia buang lendir, nggak tahu sih sebanyak apa lendir yang bisa ikan itu buang ketika dia stres. Nah ketika lendir itu nyebar di tank kalian, itu biasanya mempengaruhi air. Jadi airnya itu kayak ngebutek gitu loh guys, bikin airnya tuh butek, terus jadi kayak kurang jernih. Nah untuk air-air kayak gitu tuh kalau bisa tetap dihindarin, apalagi untuk penyembuhan, ya entah itu penyembuhan penyakit, penyembuhan mental, apapun itu kalau bisa di apa ya, ibaratnya dibersihkan. Atau contoh nih ya, contoh ini seumpamanya di tank ini tuh ikannya lagi sakit, stres. Nah ini kita turunin airnya segini, kita isi lagi, tapi jangan 100%, jadi kita buang 70%, kita isi lagi kayak gitu. Jadi sering-sering digituin kalau airnya jelek. Tapi yang lebih bagus lagi, kalau bisa kalian pakein filter, tapi di bagian filter apa namanya, biologis, di bagian kayak batu-batunya kayak gitu, itu kalian kasih yang agak rapat, sama kasih bakteri starter sih kalau emang filternya masih baru. Tapi oh ya guys, sorry banget kelupaan ini di tengah-tengah video tak selipin. Jadi kalau menurutnya masnya gimana mas? Kalau aku gitu sendiri ya guys ya, pribadi aku lebih suka air sumur ya, air tanah dibandingkan air PDAM. Alasannya kenapa? Karena kalau air PDAM, meskipun di beberapa tempat air PDAM aman dipakai untuk ikan, itu di beberapa tempat guys. Soalnya gini loh, kandungan kaporit di air PDAM setiap daerah itu beda-beda, tergantung kualitas air tanah di sana. Karena kan air
PDAM itu dikelola sama PDAM. Saya itu kayak dicek lah pakai alat pH-nya berapa, terus kalau kurang bagus nanti dikasih lah kaporit biar jernih dan lain sebagainya. Itu beda-beda setiap daerah. Ada yang berbahaya, ada yang memang masih bisa ditolerir sama ikan, itu nggak masalah. Jadi kalau PDAM aku sih bukan ngelarang ya, tapi nggak merekomendasikan. Untuk PDAM nggak tak rekomendasikan, karena ya aku nggak tahu kan di rumah kalian itu PDAM-nya gimana, bagus apa enggak. Lah kalau pas aku ngerekomendasiin ternyata PDAM-nya di rumah kalian itu jelek, kan aku yang salah jadinya. Jadi kalau menurutku pribadi, kalau mau cari aman, aku sih nggak pakai PDAM, pakainya air sumur. Kalau nggak ada air sumur, aku pakai air isi ulang. Tapi kalau ditanya air isi ulang apa sumur, aku lebih suka air sumur, air tanah. Selama air tanahnya bagus loh ya. Biasanya di daerah-daerah Jawa biasanya sih bagus-bagus ya. Kecuali kalau wis di kota kayak di Jakarta ya, mungkin ada air ledeng itu. Air ledeng itu PDAM apa ya kalau nggak salah. Pokoknya kayak gitu-gitu itu ya, itu kalau wis jelek ya jangan, mending air isi ulang. Tapi pilihan terakhir aku ya memang PDAM. Tapi kalau ada pilihan ya isi ulang. Tapi kalau lebih bagus air sumur sih. Air sumur tuh air tanah itu biasanya bagus, soalnya penyaringannya kan tanah alamiah dan mantap-mantap jiwa. Terus kurang lebih kayak itu, lanjut. Kalau filternya sudah lama, terus ada mungkin apa ya, ibaratnya bakteri-bakteri hidup tuh sudah hidup di filter ya, itu nggak usah. Yang penting kalian hidupin aja filternya, itu nggak apa-apa. Untuk penyembuhan apa nggak apa-apa bang pakai filter, ya nggak apa-apa. Daripada kalian punya kualitas air yang nggak bagus, itu lebih buruk lagi. Karena memelihara ikan itu harus bisa memelihara air guys, itu slogannya ya. Kalau kita mau pelihara ikan, kita harus bisa pelihara air. Karena dari pengalamanku sendiri, dulu main pibas itu ya, itu kalau kita main pibas itu kan lebih rawan ya daripada cana ya. Sering WS, apalagi babyan. Dulu aku breeding pibas itu babyan dia, sering banget dia itu apa namanya, WS. Nah WS itu ya kayak gitu. Kalau kita nggak bisa menjaga air, kita nggak punya air yang mature ya susah, biasanya matian ya. Nah lebih kayak itu. Tapi itu harus dihindari kalau ada air-airannya itu guys. Nih lihat aurantinya guys, kuncup-kuncupan masih di hari ini, tapi nggak masalah ini. Ini kayak ini nih, ini kotor nih guys, ini kotor banget. Ini kotoran aja isinya ini di bawah ini. Nih, ini isinya kotoran semua di bawah, tapi airnya jernih. Apa aman bang? Yo ya aman, meskipun bawahnya kotor. Apa nggak bom amoniak bang? Ya enggak. Kita harus bisa mengkalkulasikan, soalnya mengkalkulasikan pembuangan amoniak yang dihasilkan dari kotoran dan sisa pakan, kalau ada sisa pakan ya. Tapi kalau aku sih nggak pernah ada sisa pakan kalau ikan-ikan kayak gini. Jadi pembuangan amoniak dari kotoran yang dibuang sama ikan, terus sama volume air, itu kan kalau aku sudah tak pertimbangkan. Itu yang pertama. Setelah itu dari segi filterasi juga, mature nggak filterasinya, terus rumah bakterinya gimana kayak gitu-gitu guys. Ya insya Allah sih kalau aku sudah hatam ya kayaknya. Baca. Atau juga awalnya memang kan mainnya predator, jadi kalau masalah filtrasi itu ya aslinya simple banget, nggak terlalu aneh-aneh, nggak terlalu gimana, terus nggak terlalu pakai bahan-bahan yang mahal, yang premium. Malah dulu ya aku tuh punya pibas, mungkin nih tak tunjukin ya. Nah ini aku melihara pibas ini itu ya, itu tanknya 1,5 meter kali 60 kali 50. Itu airnya nggak pernah ganti 5 bulan 7 bulan itu baru ganti. Gantinya pun sedikit, kadang 1 jengkal, tak ambil 1 jengkal, tak kuras airnya. Itu filterasinya. Kalau tapi nggak kelihatan ya lendek video-video lama ini ya. Itu aku cuman pakai box di atas. Jadi gini ya, ini tank di ujung sini tuh ya tak kasih box. Nah box kotak apa yo, dia box kayak styrofoam box, tapi bukan styrofoam plastik. Aku cuman bikinnya simple banget, pokoknya ada lah. Sama kayak gitu-gitu. Itu kan aku ngerancang gimana caranya bikin apa namanya, filtrasi ya, tapi nggak panjang harus besar tuh nggak nih. Aku kayak gitu, tak rancang ke sana. Terus kalau masalah penjelasannya saya panjang, ini males aku ngejelasin kayak gitu-gitu guys. Soalnya kan ya cana gak perlu filtrasi sing teman-teman lah ibaratnya kan, simple lah wis gak masalah. Kurang lebih untuk air yang harus diwaspadai itu kayak gitu. Dan buat kalian, kalau terima kasih sudah nonton video ini. Kalau gitu see you di next video, bye bye.